Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakti ini dengan NIM 2114 Di sini saya akan menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 144 yang mana ayat ini berisi tentang kewajiban berpuasa. Untuk lebih dahulu saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 dan 144 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudata faman kana minkum maridan aw ala safari fa idatu min ayyamin ukhra wa ala ladzina yutiqunahu fidyah ta'alamu miskin fama tataqtawa khaira fahuwa khairul lahu anna tasumu khurun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana yang pertama itu ya ayyuhallazina, dimana artinya wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu, asyam, berpuasa, kama kutiba, sebagai mana diwajibkan, bertakwa. Kemudian ayat 184 ayyaman, artinya yaitu beberapa hari, makdudati, yang tertentu, faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kamu, mari dan sakit, au ala safari, atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, fa'idatu, maka wajib mengganti bilangan hari itu, man ayyamin, pada hari-hari, ahara, wa alal lazina yutikunahu, berat menjalankannya, fadiyahu, wajib membayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin, faman, tetapi barang siapa, tatawwa'a, dengan kerelaan hati mengerjakan, khairan, kebajikan, fahuwa, maka itu, khairun, lebih baik, lahu, baginya, wa tasumu, dan puasamu itu, khairun, lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum, jika kamu, ta'lamun, mengetahui. Itulah terjemahan perkata dari surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Penafsiran ayat ini yang pertama itu perintah melaksanakan puasa.
Allah Ta'ala mengabarkan tentang segala yang dimintanya kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Berpuasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara sulit yang merupakan keistimewaan kalian. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa secara berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan, karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara gambaran yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah seperti makan, minum, melakukan jima, dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya dengan maksud meningkatkan diri kepada Allah, seraya mengharapkan pahala dan dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Inilah hal yang merupakan ketakwaan di antaranya juga sebagai gambaran bahwasanya orang berpuasa itu melatih dirinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, padahal dia mampu melakukannya karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Gambaran lain dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu mempersempit gerakan setan, karena setan itu selalu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah, maka puasa akan melemahkan pengaruhnya dan meminimkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya, sedang ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susah kelaparan pastilah menghibur kaum miskin lagi. Dan ini pun dari gambaran ketakwaan. Tafsir ayat 184, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka, dia mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Dia berfirman, faman kana minkum miradan awal au ala safarin fahidatan min ayamin ahara, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pada umumnya hal itu karena ada kesulitan hingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka, dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya itu pada hari-hari lain apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan adanya istirahat.
dalam firman-Nya, "Fa'idatan min ayyamin ahara," maka wajiblah bagi berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sebuah dalil bahwa ia harus mengerti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek lagi sejuk, seperti kebalikannya. Dan firman-Nya, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu," dan wajiblah orang-orang yang barat menjalankannya mereka jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya mereka tidak mampu berpuasa. Fidyah, membayar fidyah. Dan setiap hari yang mereka batalkan. Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa, ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka, yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah, Rabb yang Maha Bijaksana, memberikan jalan terima kasih yang paling mudah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa itu, dan itulah yang paling baik dan utama, atau memberikan makan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ana tasumu khaira lakum," dan berpuasa lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Dan pendapat lain berbunyi, dan orang-orang yang tidak mampu, yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta, adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada orang miskin. Nah, dan inilah yang benar. Difardukannya saum, yaitu pada bulan Ramadan, bagi seorang mukmin sebagaimana hal itu diwajibkan umat-umat sebelumnya. Saum juga dapat menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu." Dalam saum juga terdapat banyak sekali faedah, baik secara dunia atau secara ijtimaiyah ke masyarakat, yang hal itu disyaratkan dalam firman-Nya, "Jika kamu mengetahuinya." Di antara faedah-faedah tersebut adalah saum membiasakan merasa takut, khasyah kepada Allah Ta'ala, baik dalam ketika sendirian atau ketika di hadapan orang lain, melunturkan atau meredam syahwat yang tinggi. Oleh karena itu, seorang yang masih lajang, belum menikah, dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sungguh ia pernikahan itu dapat lebih menahan pandangan dan dapat memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu adalah peredam baginya." Muttafaq alaih. Berpuasa mendidik pelakunya untuk bersifat lembut, sayang terhadap diri dan orang lain. Di dalam syariat berpuasa terdapat isyarat adanya keadilan antara orang kaya dan orang miskin, orang-orang yang memiliki jabatan dan rakyat biasa.
Sesungguhnya sahum diwajibkan atas kaum mukminin adalah hanya beberapa hari saja. Pengungkapan dengan firman-Nya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu menunjukkan perintah tersebut adalah ringan bagi orang yang diperintah, dan hal itu menunjukkan karunia dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya, karena hanya mewajibkan sahum beberapa hari saja. Terima kasih. Bolehnya berbuka ketika safar bagi musafir kaitannya dengan puasa ada beberapa keadaan, yaitu pertama, safar tidak memberatkan sama sekali bagi kaum saum ketika mungkin atau ketika safar. Di sini yaitu tidak memberatkan, maka dalam kondisi seperti saum adalah lebih afdal jika ingin berbuka, maka tidak apa-apa berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu. Beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya di hari yang panas sehingga seorang meletakkan tangan di atas kepalanya karena panas yang sangat. Kondisi kedua, musafir yang ketika ia berpuasa maka akan memberatkannya, akan tetapi tidak sangat berat. Kondisi seperti ini lebih afdal adalah berbuka atau tidak berpuasa. Yang ketiga itu yaitu seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung atau menyusui, maka baginya dibolehkan berbuka. Yang keempat, seorang yang lemah tidak mampu berpuasa yang tidak lagi diharapkan kembali kekuatannya untuk berpuasa, membayar wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.